Update ranking FIFA Timnas Indonesia usai hajar Bahrain, melesat tinggi. Kata Ole Romeni usai jadi man of the match di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Wow, satu kaki Trent sudah keluar dari Liverpool dan bakal gabung Real Madrid. Erik ten Hag masuk bursa pelatih Juventus di musim depan. Update ranking FIFA Timnas Indonesia usai hajar Bahrain, melesat tinggi. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Pada kesempatan ini, gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24. Gol tersebut bermula dari umpan cantik dari Tom Haye. Bola yang datang mampu diterima baik oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand kemudian meneruskan bola yang ia kuasai kepada Ole Romeni. Tanpa berpikir panjang, Ole Romeni melepaskan tendangan yang membuat kiper Bahrain tak berdaya melihat gawangnya bergetar. Hasil ini membuat Timnas Indonesia mampu mempertahankan posisi 4 klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Patrick Kluivert bertengger di urutan 4 dengan raihan 9 poin dari 8 laga. Poin tersebut terpaut satu angka dari Arab Saudi yang berada di urutan ketiga. Timnas Indonesia lalu berjarak 3 angka dari Bahrain yang menghuni posisi 5. Hal ini sekaligus membuka asa Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, tim yang finish di urutan 1 dan 2 masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang menempati peringkat 3 dan 4 berhak melaju ke babak playoff. 2 tim terbawah dipastikan tersingkir. Sementara itu, keuntungan Timnas Indonesia tak sampai di situ. Kemenangan atas Bahrain ternyata juga menghasilkan banyak poin FIFA bagi tim merah putih. Dilansir dari VOTI Ranking, Timnas Indonesia kini berhak ketambahan 16,75 poin. Poin Timnas Indonesia sekarang mencapai 1138,88. Dengan jumlah tersebut, Timnas Indonesia naik 7 peringkat dari awalnya posisi 130 ke 123. Kata Ole Romeni usai jadi man of the match di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Ole Romeni menjadi pemain terbaik pada laga Timnas Indonesia versus Bahrain pada laga ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mencetak gol kemenangan untuk tim Garuda pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa malam, 25 Maret 2025. Laga berkesudahan dengan skor 1-0 untuk Timnas Indonesia. Ole pun mengaku senang bisa berkontribusi pada kemenangan di hadapan lebih dari 60.000 supporter tuan rumah. Saya sangat senang. Semua orang senang dan merayakan. Ini menjadi momen yang indah, ucap dia dalam wawancara singkat setelah pertandingan. Ole sadar betul bahwa kemenangan atas Bahrain menjaga peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain Oxford United itu kini berfokus untuk menghadapi 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang. Dalam setiap pertandingan, kami ingin menang. Termasuk saat melawan Australia, kami telah melakukannya dengan baik. Kami tahu kualitas tim ini. Kami akan terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan, kata dia. Secara keseluruhan, statistik menunjukkan Timnas Indonesia kalah dominan dalam penguasaan bola. Skuad Garuda hanya menguasai 42% berbanding 58% bola untuk Bahrain. Namun, Indonesia lebih efektif dalam menciptakan peluang. Tercatat ada 7 peluang tercipta, 3 diantaranya tepat mengarah ke gawang Bahrain. Adapun The Reds, julukan Bahrain, hanya berhasil menciptakan 1 peluang yang mengarah ke gawang Martin Paes. Berdasarkan catatan Flashcore, Ole Romeni memiliki rating tertinggi dari semua pemain yang tampil. Ia mendapatkan rating 7,3 setelah tampil selama 87 menit. Sejumlah pemain Indonesia juga tampil apik dan mendapat rating di atas 7 seperti Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Kemenangan atas Bahrain membuat peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Di Grup C, Timnas Jepang sudah pasti lolos langsung ke putaran final setelah memuncaki klasemen dengan koleksi 20 poin. Australia berada di peringkat kedua dengan 13 poin. Di peringkat ketiga, Arab Saudi mengintai dengan 10 poin.
Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan 9 poin dari 8 laga. Bahrain dan Cina ada di ranking kelima dan keenam. Hanya 2 tim teratas yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan 2 tim peringkat 3 dan 4 akan bersaing di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Tepis isu bakal cabut, Federico Chiesa dipastikan bakal tetap di Liverpool. Rumor Federico Chiesa meninggalkan Liverpool baru-baru ini ditanggapi oleh Enrico Chiesa. Ayah sang winger memastikan putranya akan menjadi bagian dari The Reds di musim depan. Chiesa baru saja bergabung dengan Liverpool di musim panas tahun lalu. Pada saat itu ia ditebus dari Juventus untuk memperkuat lini serang The Reds. Namun musim perdananya di Liverpool tidak berjalan mulus. Cedera dan inkonsistensi performa membuat sang winger minim mendapatkan jam bermain di skuad Liverpool. Alhasil Chiesa ramai dikabarkan akan meninggalkan Anfield di musim panas nanti. Namun sang ayah baru-baru ini resmi membantah kabar itu. Dalam wawancaranya di Tuttosport, Enrico Chiesa menilai tidak ada alasan bagi putranya meninggalkan Liverpool. Ia menilai sang winger kini berada di klub terbaik untuk mengembangkan karirnya. Enrico tahu bahwa jam bermain yang didapatkan putranya musim ini tidak terlalu banyak. Namun ia yakin bahwa situasinya itu akan membaik di musim depan. Kans Chiesa untuk bermain di skuad Liverpool pada musim depan bakal lebih besar. Pasalnya Mohamed Salah dan Luis Diaz dilaporkan akan cabut dari Anfield, sehingga sang pemain akan mendapatkan jam bermain yang lebih banyak di musim depan. Real Madrid ditawarkan untuk gaet bek Benfica. Real Madrid telah disuguhi peluang menarik, karena Jorge Mendes telah menawarkan bek Benfica Antonio Silva ke klub tersebut hanya dengan 40 juta euro, menurut Defensa Central. Media tersebut menyebutkan bahwa ini merupakan penurunan signifikan dari valuasi sebelumnya sebesar 100 juta euro, menjadikannya prospek yang menarik bagi klub yang mencari bek tengah muda berkualitas dengan harga murah. Bagaimana sikap Real Madrid? Dari sudut pandang strategis, dilema Madrid jelas. Haruskah mereka memanfaatkan harga yang lebih rendah ini dan berinvestasi pada talenta muda dengan potensi jangka panjang? Atau haruskah mereka bertahan untuk opsi yang lebih terbukti dan dapat diandalkan? Namun, jika Madrid memutuskan untuk menunggu terlalu lama, Mendes niscaya akan menawarkan Silva ke klub-klub top Eropa lainnya, sehingga keputusan ini menjadi sangat sensitif terhadap waktu. Untuk saat ini, tawaran tersebut masih ada, tetapi manajemen Madrid harus mempertimbangkan pro dan kontra dengan hati-hati. Karena tidak ada kebutuhan mendesak untuk bek tengah, klub mungkin memilih untuk menunda hingga musim panas 2025 dan menilai kembali pilihan mereka. Namun, mengingat keterjangkauan kesepakatan tersebut, penasihat eksternal sudah mendorong kepindahan, percaya bahwa potensi Silva membenarkan investasi tersebut. Wow, satu kaki Trent sudah keluar dari Liverpool dan bakal gabung Real Madrid. Bek Liverpool Trent Alexander-Arnold kemungkinan besar bakal cabut dari Anfield dan pindah ke Real Madrid pada musim panas 2025 nanti. Trent digadang-gadang bakal menjadi bintang besar Liverpool berikutnya. Bahkan ia disebut bakal jadi penerus dinasti Steven Gerrard, sebab ia memang pemain asli didikan Akademi Liverpool dan merupakan warlock alias warga lokal. Akan tetapi masa depannya di Anfield tidak menentu sejak semusim terakhir. Sebab kontraknya di Liverpool berakhir pada musim panas 2025 nanti. Ia pun santer dikaitkan dengan Real Madrid. Real Madrid berusaha meremajakan lini belakangnya, termasuk di pos bek kanan. Nama Trent Alexander-Arnold pun jadi incaran utama El Real. Madrid bahkan serius mengincarnya. Mereka sudah memantau Trent sejak Maret 2024 lalu. Kini ada perkembangan terbaru soal rumor Trent. Ia dikabarkan sudah diambang pintu keluar dari Liverpool. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan pihak Madrid sudah mengirim proposal kontrak kepada Trent. Sekarang, pihak Trent Alexander-Arnold tengah mempelajari kontrak tersebut. Trent dan pihak Real Madrid pun dilaporkan optimis akan bisa segera mencapai kesepakatan. Mohamed Salah pergi. Liverpool angkut pemain Bournemouth ini. Ada rumor baru seputar siapa pengganti Mohamed Salah di skuad Liverpool. The Reds dilaporkan berminat untuk mengamankan jasa Antoine Semenyo dari Bournemouth. Seperti yang sudah diketahui, Liverpool berpotensi kehilangan Mohamed Salah di musim panas nanti. Hingga saat ini, The Reds masih belum mencapai kata sepakat seputar kontrak baru sang pemain.
Situasi ini membuat Liverpool mulai berburu calon pengganti Salah. Sudah ada beberapa pemain yang masuk dalam radar The Reds. Dilansir The Sun, Liverpool kini punya kandidat baru untuk posisi tersebut. Mereka dilaporkan berminat untuk merekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth. Laporan yang sama mengklaim bahwa proses transfer Semenyo ini tidak akan mudah dieksekusi Liverpool. Ini disebabkan sang winger baru saja memperpanjang kontrak di tim mereka. Ia masih terikat kontrak hingga tahun 2029 mendatang. Alhasil Liverpool harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Menurut laporan tersebut, Bournemouth sudah menentukan berapa harga jual Semenyo di musim panas nanti. Jika Liverpool serius, mereka perlu mengeluarkan dana sekitar 50 juta pounds untuk mengamankan sang winger. Chelsea lepas Mihailo Mudryk di musim depan? Klub Premier League, Chelsea dilaporkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Mihailo Mudryk. Mereka akan melepas sang winger di musim depan. Seperti yang sudah diketahui, Mudryk merupakan salah satu pembelian termahal Chelsea. Ia direkrut dari Shakhtar Donetsk untuk memperkuat lini serang The Blues. Namun saat ini Mudryk lagi tidak bisa memperkuat The Blues. Ia lagi mendapatkan skorsing akibat dugaan penyalahgunaan doping. Dilansir Sport, Chelsea mulai mempertimbangkan masa depan sang winger. Mereka berencana untuk melepaskannya di musim depan. Menurut laporan tersebut, Chelsea sudah menemukan calon klub baru untuk Mudryk. Klub La Liga, Sevilla dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasa sang pemain. Mereka berencana untuk meminjamnya selama 1 musim. Saat ini negosiasi antara kedua tim sedang berlangsung, dan Sevilla berharap bisa mendapatkan jasa sang pemain. Namun keputusan terakhir Sevilla mengangkut Mudryk atau tidak menunggu hasil pengadilan Mudryk. Karena hingga saat ini belum diputuskan apakah Mudryk benar-benar bersalah atau tidak dalam kasus penyalahgunaan doping tersebut. Erik ten Hag masuk bursa pelatih Juventus di musim depan. Mantan manajer Manchester United, Erik ten Hag, dikabarkan masuk menjadi salah satu kandidat pelatih baru Juventus di musim depan. Thiago Motta hanya bertahan 1 musim sebagai pelatih Juventus sebelum akhirnya dipecat setelah hasil yang mengecewakan. Bianconeri terancam gagal menembus 4 besar Serie A dan tersingkir di babak 16 besar Liga Champions, membuat manajemen klub bergerak cepat mencari solusi. Sebagai langkah sementara, Igor Tudor telah ditunjuk sebagai pelatih hingga Juni dengan kontrak jangka pendek, sementara Juve mempertimbangkan opsi jangka panjang untuk kursi kepelatihan. Menurut laporan Football Today, mantan manajer Manchester United, Erik ten Hag, tertarik untuk melanjutkan karir kepelatihannya di Serie A bersama Juve. Pelatih asal Belanda itu masih menganggur sejak dipecat oleh Setan Merah pada Oktober lalu. Selama menangani United, Erik ten Hag berhasil mempersembahkan 2 trofi, dan ia berharap pencapaiannya itu cukup untuk meyakinkan Juventus bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk membangkitkan klub. Usai Thiago Motta, giliran Cristiano Giuntoli dipecat Juventus? Pemecatan Thiago Motta oleh Juventus berdampak pada nasib Cristiano Giuntoli. Mantan direktur olahraga Napoli itu kini terancam ikut dipecat oleh Bianconeri. Setelah mencopot Massimiliano Allegri, musim panas kemarin Juventus resmi menunjuk Thiago Motta sebagai pelatih baru. Penunjukan Motta merupakan keputusan dari Cristiano Giuntoli selaku direktur olahraga klub. Selain itu, Giuntoli juga menjadi otak di balik borosnya Juve menghabiskan uang lebih dari 200 juta euro di bursa transfer musim panas yang lalu. Sayangnya keputusan yang diambil oleh Giuntoli ini tak menghasilkan sesuatu yang positif di tim si Nyonya tua. Juve musim ini sudah tersingkir dari Liga Champions dan Coppa Italia, serta hanya bisa bersaing memperebutkan 4 besar Serie A. Dosa-dosa Giuntoli pada musim panas lalu diantaranya adalah melepas sejumlah pilar penting seperti Federico Chiesa, Adrien Rabiot, Danilo, dan Dean Huijsen. Kepergian pemain-pemain tadi sebenarnya digantikan oleh sejumlah nama mulai dari Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Juan Cabal, dan Pierre Kalulu. Sayangnya para pemain baru ini belum bisa menunjukkan performa terbaik untuk klub dan Giuntoli layak disalahkan atas keputusannya merekrut nama-nama tadi. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Giuntoli disebut sangat berpotensi mengikuti jejak Motta di depak dari Allianz Stadium. Pria 53 tahun dicap terlalu otoriter dalam mengambil keputusan penting di klub dan tidak mendiskusikannya lebih dulu dengan staf pelatih maupun manajemen tim. Manchester United disarankan pulangkan Paul Pogba. Mantan bintang Manchester United, Louis Saha,
menyarankan klub untuk membawa kembali Paul Pogba untuk masa bakti ketiga di Old Trafford. Paul Pogba belum memiliki klub sejak November lalu, ketika ia memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Juventus. Kini, gelandang asal Prancis itu berpeluang kembali ke sepak bola profesional setelah menjalani hukuman 18 bulan larangan bermain akibat kasus doping. Hukuman awal yang dijatuhkan kepadanya selama 4 tahun berhasil dikurangi setelah proses banding. Di tengah spekulasi soal masa depannya, mantan penyerang Manchester United, Louis Saha, mendorong mantan klubnya untuk mempertimbangkan membawa Pogba kembali ke Old Trafford untuk ketiga kalinya. Saha menilai Pogba masih memiliki kualitas yang lebih baik dibanding gelandang-gelandang yang dimiliki United saat ini, meskipun ia mengakui bahwa kondisi fisik sang pemain masih menjadi tanda tanya setelah lama absen.